Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran kelima. Udin bersemangat sekembalinya dari kegiatan olahraga. Ia terlihat bugar dan siap dengan kegiatan berikutnya. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan suara kentongan yang cukup keras berasal dari perkampungan di dekat sekolah. Bunyi kentongan bambu itu menunjukkan ada kebakaran di sekitar situ. Ketika ia hendak keluar halaman sekolah, para guru memintanya untuk tetap berada di sekolah, karena kebakaran terjadi jauh dari sekolah. Dari kejauhan, Udin dapat melihat asap mengepul dari bukit dekat perkampungan penduduk. Udin ingin tahu mengapa kebakaran itu terjadi. Apakah kebakaran tersebut karena ulah manusia atau karena kemarau? Apapun penyebabnya, ekosistem di bukit itu pasti mengalami perubahan. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung Merapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan menebang pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan. Perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. Kegiatan membuang sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan, serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya.
Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya saja topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Topeng Panji mewakili tahap kelahiran. Topeng Samba mewakili tahap anak-anak. Topeng Rumyang mewakili tahap dewasa. Topeng Tumenggung mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat. Topeng Rahwana dan Kelana mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai pun beraneka ragam, seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, pete, dan alpokat. Sementara, pekakas yang digunakan untuk membuat topeng, contohnya pisau tatah dan kerok, serta gergaji. Mencari jarak pada gambar. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah gambar denah tempat bazar di halaman sekolah. Gambar tempat bazar dapat dibuat bermacam-macam. Ada besar dan kecil, sesuai dengan skala yang digunakan. Dari gambar denah bazar tersebut diperoleh ukuran halaman sebenarnya, yang mana panjangnya 40 meter dan lebarnya 30 meter. Berdasarkan ukuran halaman sekolah, sebenarnya dapat digambar dengan berbagai skala. Perhatikan beberapa skala berikut. Gambar dibuat dengan skala 1/1000, yang mana ukuran gambarnya untuk panjang 4 cm dan lebarnya 3 cm. Sedangkan gambar dibuat dengan skala 1/500, ukuran gambar panjangnya adalah 8 cm dan lebarnya 6 cm. Ukuran sebenarnya dapat digambar dengan berbagai ukuran bergantung skalanya, yang mana rumusnya adalah ukuran pada gambar sama dengan ukuran sebenarnya dikali skala.
Contoh, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 100 meter dan lebar 60 meter. Gambarlah lapangan tersebut dengan skala 1:2000. Untuk menyelesaikannya, langkah yang pertama adalah panjang lapangan sebenarnya, yaitu 100 meter, kita ubah ke dalam sentimeter menjadi 10.000 cm. Yang kedua, lebar lapangan sebenarnya 60 meter, kita ubah ke dalam sentimeter menjadi 6.000 cm. Skalanya 1:2000. Ukuran pada gambar dapat dicari dengan cara berikut. Panjang pada gambar sama dengan 10.000 dikali 1/2000 sama dengan 10.000 per 2000 sama dengan 5 cm. Lebar pada gambar sama dengan 6.000 dikali 1/2000 sama dengan 6.000 per 2000 sama dengan 3 cm. Gambar lapangan dengan skala 1:2000 seperti gambar di samping. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.